Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuba li zuwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah para orang-orang yang diberi kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba lakum bil igtinam. Berbahagialah yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan umrah, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berdoa mendoakan saudara kita yang akan berangkat umroh, Hatib, istri, anak bersama Jamal Maftuhah berlima. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, pulang nanti sampai di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini syukuran. Sebelum berangkat syukuran dulu. Nanti pulangnya syukuran lagi. Insya Allah. Terakhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pintar bersyukur, ngundang jemaah, kasih makan, kasih minuman, nikmat alhamdulillah. Mudah-mudahan juga menikmati ibadah nanti di Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Begini ada cara bersyukur. Nanti Ustaz Khairul yang menyediakan makanan-makanan, nasi kebuli. Alhamdulillah. Manfaatnya banyak. Untuk yang mau pergi umroh manfaat, untuk saudara-saudara manfaat insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa tadi untuk orang-orang tua kita, karena kita ada alhamdulillah jasa orang tua luar biasa. Nah, kalau bukan anak-anak keturunan yang mau mendoakan itu siapa? Nah, kesempatan seperti ini berdoa sekaligus sedekah untuk almarhum almarhumah Ustaz Khairul. Sampai enggak pahalanya? Sampai insya Allah. Jadi dulu ada sahabat Nabi itu datang ke Rasulullah, inna ummi ubtulitat, ya Rasul, ibuku meninggal mendadak. Andai kata sempat dia ngomong akan nyuruh sedekah, tetapi kan tidak sempat wasiat. Lalu bagaimana andai kata aku bersedekah atas nama ibuku, boleh enggak? Bagus kata Rasulullah, dapat pahala, kamu pun dapat pahala. Nah, ini makan makanan dinikmati halal, sedekahnya orang tua. Tuh di samping mendoakan juga sedekah.
banyak yang menikmati. Alhamdulillah. Yang ketiga, menyambut Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita mau melaksanakan puasa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi seruan Allah kepada orang yang beriman, mafhumnya kalau orang yang tidak punya iman tidak usah puasa, dan yang beriman tidak perlu iri hati kalau lihat orang yang tidak puasa. Itu ada porsinya masing-masing. Yang nggak iman, nggak puasa, ya nggak apa-apa. Makan seenaknya, ya nggak apa-apa. Kita tidak perlu iri, kita mesti menahan diri. Terus menghadapi puasa, apa yang perlu kita persiapkan? Mantapkan iman, mantapkan iman. Mudah-mudahan kita diakui oleh Allah yang menyatakan iman. Keimanan kita diakui Allah. Sebab ada orang yang menyatakan aku iman katanya, tapi tidak diakui Allah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Arabi, orang pedalaman di Arab, orang Bedui. Ustaz Hairul kenal itu. Ngaku, ya Rob, kami sudah beriman ya Rob. Kata Allah, belum. Kamu cukup, aku Islam. Islam tapi tidak beriman. Buktinya apa? Ya kamu sholat, tapi sholatnya bukan didasari iman. Malu sama calon mertua. Ada nggak yang gitu kira-kira? Sholat begitu di depan mertua, Allahu Akbar, khusyuknya luar biasa di depan mertua. Begitu tidak ada mertua, sholatnya ngebut. Bahkan mungkin tidak sholat, biasa saja. Mau sholat mau gak sholat, kucing juga gak sholat, gemuk. Makanya kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imanmu yang kamu nyatakan aku beriman belum menyelinap ke dalam hatimu, baru di mulut. Ini yang mesti diperjuangkan. Punya iman diperjuangkan biar imannya lebih mantap. Nah, masalah iman ini kan masalah hati. Kita tidak bisa melihat si A, si B sudah iman belum. Ya, kita nggak tahu hati orang. Dan kita tidak ditugasi oleh Allah untuk menelusuri hati orang, untuk ngurus hati orang. Urus hati kita sendiri masing-masing. Gimana caranya? Kata Rasulullah, gini, kalau kamu ingin tahu kamu sudah iman enggak masing-masing ini, jangan ngurus orang, ngurus diri sendiri. Idza saratu hasanatuka wa sa'atu sayyi'atuka fa huwa mu'min. Kalau kamu berbuat baik senang luar biasa. Kalau sholat, alhamdulillah aku sholat. Punya duit berangkat umroh, alhamdulillah aku bisa umroh. Kalau sedekah, alhamdulillah kita bisa sedekah, senang luar biasa. Lalu kalau berbuat dosa dan maksiat, gelisah, resah. Kenapa tadi aku terlambat sholat? Kenapa aku punya duit kok nggak berangkat umroh? Kenapa aku banyak duit kok nggak senang sedekah? Gelisah. Lalu kalau berbohong, kenapa aku berbohong? Kalau itu yang kamu miliki, ingat-ingat. Senang ketika berbuat baik, gelisah ketika berbuat dosa, oh mukmin. Itu pertanda dia orang beriman.
Nah, coba direnungkan masing-masing. Sudah senang kalau berbuat baik, gelisah kalau berbuat dosa, berarti mukmin. Kalau belum, masih perlu penyempurnaan iman. Jangan-jangan bohong dianggap biasa, ya, nipu dianggap biasa, ngambil hak orang dianggap biasa. Wah, itu bahaya, itu orang fajir. Orang mukmin dan orang fajir beda, kata Rasulullah itu. Abdullah bin Mas'ud bilang begini, orang mukmin kalau dia berbuat dosa seperti duduk di kaki gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, duduk di kaki gunung sekali kira-kira gunungnya tinggi, Ustaz ada di bawahnya. Ini ada batu ini bergerak. Kira-kira takut atau gembira? Takut kejatuhan batu, mati aku lari. Itu kalau melihat dosa orang beriman. Wal fajir kadzubabin yaqala anfi. Kalau yang sudah biasa berbuat dosa, biasa berbuat maksiat, seperti lalat hinggap di depan hidungnya, dianggap biasa. Kayak lalat nang ka koncoon ilong. Itu pes mare. Itu terbiasa berbuat dosa, dianggap sepele, biasa saja, enggak resah, enggak gelisah. Toh orang yang enggak sholat juga yang kaya banyak, kayak Qarun umpamanya, atau Qarun Indonesia juga mungkin ada barangkali. Enggak sholat, enggak biasa, kaya juga. Nah, itu bedanya orang mukmin dan orang fajir. Mudah-mudahan kita bukan fajir, bukan senang yang berbuat dosa, tapi menjadi mukminuna haqqo. Amin ya rabbal alamin. Lalu ciri-cirinya seperti apa? Nah, tadi kalau kita mencoba mengevaluasi diri, muhasabatun nafsi, bukan koreksi orang, kita koreksi kita masing-masing. Kalau koreksi orang segampang, sekarang koreksi sendiri. Lalu ciri-cirinya kata Rasulullah ketika mau memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, 3, enggak banyak. Kalau di Al-Quran banyak ciri-cirinya itu. Tapi pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ciri-cirinya orang beriman itu cuma 3. Yang pertama, yubadiru fi taatillah, segera berurusan ketaatan kepada Allah. Salat jangan entar. Begitu dengar azan, wudu yang sempurna, langsung menuju ke tempat sholat, jangan entar. Kalau itu belum ada, masih entar, berarti tanda mu'minnya kurang. Ada enggak kira-kira ya? Ada enggak ya kira-kira? Entar, masih rapat, masih jualan, masih dagangan, pelanggan banyak, sayang ini. Ada enggak yang jualan? Ya? Nah, tuh yang pertama, yubadiru fi taatillah. Tuh yang pertama, segera kalau urusan ketaatan kepada Allah. Yang dagang untungnya besar, ada haulnya nyampe ini setahun, udah ngitung belum, nisabnya udah sampai belum, dihitung, wah ada wajib zakat ini. Zakatnya jangan entar, segera dikeluarkan zakatnya, Ustaz Hairul ya, segera dikeluarkan zakatnya. Itu ketaatan kepada Allah. Jangan entar akan kaya, duit kumpulkan saja, nanti umroh. Nah, umrohnya makan uang yang bercampur dengan haram. Kenapa? Uang yang banyak tadi tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ini ada hadis panjang itu. Nah, ini yang kedua dulu. Wa yajanibul maharima,
menjauhi yang diharamkan Allah. Oh, ini menjauhi yang diharamkan Allah itu nomor 2. Kalau yang tadi segera melaksanakan ketaatan, yang kedua menjauhi yang diharamkan Allah. Banyak ini. Ada yang tipu menipu, ada yang bohong, ada yang macam-macam. Masalah hal yang diharamkan Allah. Makanya Rasul pesan, ittaqil maharima takuna abadan nas. Takuti yang diharamkan Allah. Kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bagus, paling hebat ibadahnya kepada Allah. 1, tinggalkan yang diharamkan dulu. Jadi Rasulullah katakan, kalau ingin menjadi hamba yang paling bagus, yang paling hebat ibadahnya, tinggalkan yang diharamkan Allah. Bukan menjadi hamba, kamu rajin sholat, enggak. Rajin ngaji, enggak. Umrah tiap tahun, enggak juga. Tinggalkan yang diharamkan Allah. Tuh. Jadi kalau sudah ditinggalkan yang diharamkan Allah, kesananya insya Allah lancar. Dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, kumal badannya karena menunggu fadilah yang begitu jauh. Lalu dia bermunajat kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya mau diterima Allah? Mat'amuhu haramun, makanannya haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Maskanuhu haramun, teman tinggal haram. Markabahu haramun, kendaraannya haram, dan seterusnya. Wa ghudya bil haram, kenyang dia dengan yang diharamkan Allah. Gimana doanya mau diterima Allah? Bagaimana umrahnya mau diterima Allah? Bagaimana salatnya mau diterima Allah? Makanya Rasulullah pesan, tinggalkan yang diharamkan Allah. Insya Allah semuanya lancar. Makanannya halal, rumahnya halal, pakaiannya halal, kendaraannya halal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang halal-halal. Amin ya Rabbal alamin. Yang nomor 3, ini berat tapi bukan tidak bisa. Wa yuhsinu ila man asaa, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah, Ustaz itu gimana? Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Silman qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kamu. Wa atiman haramaka, kasih orang yang enggan mengasihi kepada kamu, beri yang tidak pernah memberi kamu, maafkan orang yang zalim kepadamu. Wah, rupa-rupanya 3 tanda ini cuma 3, tapi mencakup yang banyak itu, mencakup yang banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang disebut oleh Allah mukminun haqqan. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin tidak banyak, sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.